Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri atau Arnedi. Itu bahasa kampus saya, itu Arnedi, itu nama saya. Kalau di panggung ataupun di pentas-pentas ataupun di mimbar, nama saya Abu Fikri. Kali ini saya hendak menyampaikan sesuatu yang mungkin pernah disampaikan orang, mungkin ya. Tapi saya merasa ini perlu untuk saya ulangi. Yaitu saya berharap kepada pemerintah, khususnya yang ada di Kemenak, agar mereka mengadakan kurikulum ataupun pola pendidikan terhadap anak SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, yaitu tentang pelajaran ilmu pengetahuan nikah. Nah, itu. Saya ulangi lagi, ilmu pengetahuan nikah. Saya merasakan sesuatu yang janggal dalam hidup ini. Seketika kita melihat adanya orang yang menikah kemudian cerai. Seketika kita melihat orang yang berselingkuh dan sebagainya. Setelah kita tanyakan kenapa mereka bercerai, sedangkan usia pernikahannya baru kadang-kadang hitungan bulan loh. Kemudian kenapa mereka itu berselingkuh? Padahal pernikahan yang mereka lakukan berdasarkan cinta kasih sayang. Lalu ada apa dengan semuanya ini? Nah, kalau ditanyakan itu kepada laki-laki, jawabnya ada. Karena sudah bosan. Karena tingkah laku perempuan tuh begini begitu. Karena menuntut ekonomi uang yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau ditanyakan kepada perempuan, karena kasar, suami itu kasar, moralnya tidak bagus, tidak ada penghargaan terhadap saya dan macam-macam. Nah, menurut saya itu hanya ekor-ekornya saja. Hanya ekor-ekornya saja. Sebenarnya persoalan itu terletak pada posisi di mana ilmu pengetahuan nikah itu belum diterbitkan di negeri yang tercinta ini. Nah, coba diterbitkan. SMP ada pelajaran ilmu pengetahuan nikah. SMA juga begitu. Perguruan tinggi juga begitu. Nah, kalau di perguruan tinggi saya temukan ada pelajaran atau studi namanya konseling keluarga. Nah, itu saya belajar itu dengan dosen saya Ibu Asniti. Tetapi itu justru muncul hanya untuk mengantisipasi persoalan. Nah, kalau ilmu pengetahuan nikah itu bukan untuk mengantisipasi, tapi memberi bekal kepada mereka-mereka yang akan menikah. Nah, nanti akan kita temukan dalam ilmu pengetahuan nikah itu. Pertama, apa itu nikah? Nah, itu dijelaskan apa itu nikah. Dan siapa yang menikah? Selama ini kan kita melihat yang nikah itu tubuh badan jasad. Padahal yang menikah itu dan yang dinikahkan itu yang punya rasa. Yang punya rasa. Itulah ruh yang ada dalam dada laki-laki, ruh yang ada dalam dada perempuan. Makanya dalam Al-Quran itu Allah berfirman, aku jadikan pasangan kamu itu dari bangsa kamu sendiri supaya kamu merasa. Supaya kamu merasa apa? Merasa senang dan nyaman, tentram kepadanya. Jadi itu, yang punya rasa itulah yang dinikahkan. Jadi yang nikah itulah rasa, saudara. Itu pertama kali. Yang kedua dijelaskan, yang menikah itu adalah manusia laki-laki dan manusia perempuan. Nah, dari bentuk dan rupanya saja, laki-laki dan perempuan itu tidak sama loh. Otomatis isi dalamnya juga tidak sama. Cara berpikirnya, cara berperasaannya, cara perbuatannya tidak sama. Nah, oleh Allah itu disatukan. Disatukan. Nah, apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak sama kalau disatukan, ya pertentangan lah. Belum lagi disatukan sudah ketahuan bakal terjadi pertentangan. Nah, itu.
Nah, lalu bagaimana supaya tidak bertentangan? Nah, diajarkanlah dalam ilmu nikah ini sesuatu antara laki-laki dan perempuan itu gerakannya sama, ya, ucapannya sama, kata-katanya sama, arahnya sama. Apa itu? Sholat. Hanya sholatlah yang arahnya sama, ucapannya sama, gerakannya sama. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Itu yang akan menyatukan diri dan rasa setiap kita yang sudah menikah antara suami dan istri. Nah, dalam ilmu pengetahuan nikah itu ada. Sudah itu, mengapa menikah? Dijelaskan mengapa menikah. Kemudian bagaimana cara menikah. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada dalam pernikahan. Nah, kalau sudah matang pengetahuan ini, sudah diketahui persoalan ini, maka tidak ada lagi kata-kata. Saya jengkel dengan suami saya. Orangnya keras, begini, begitu. Nah, dalam bab siapa itu laki-laki kan sudah dijelaskan. Laki-laki itu prinsip dan kepribadiannya adalah menguasai, melindungi, mengasihi, dan menyayangi. Otomatis dia akan bergerak keluar rumah, bekerja. Lah, kalau sudah bekerja, pasti capek, pasti lelah, pasti banyak pemikiran. Pasti ada kaos-kaosnya dengan orang yang ada di luar. Mungkin yang menyakitkan hatinya, yang menyingkirkan dirinya. Semua itu dia lakukan demi anak dan istri. Harus paham itu perempuan. Jangan sampai nanti suami datang tidak dilayani. Suami datang tidak dihargai. Bahkan dicuekin, main HP. Muncul di hatinya dia. Apa yang muncul? Saya ini capek-capek cari makan untuk kamu loh. Untuk baju kamu loh, untuk fasilitas kamu loh. Kok saya diabaikan begini? Nah, itu pemicu pertama. Harus dipahami siapa itu laki-laki. Supaya tidak terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Begitu juga laki-laki, harus dipahami siapa itu perempuan. Walaupun kita capek, lelah bekerja, perempuan juga capek, lelah bekerja. Bangun pagi, memasak air, nasi, sarapan pagi untuk kita bekerja. Setelah kita pergi, dia mengurus anak-anaknya untuk bersekolah. Setelah anaknya bersekolah, dia mencuci, dia memasak, dia mengepel, dan macam-macam. Lelah juga. Nah, lelahnya juga minta diperhatikan loh. Minta diperhatikan. Maka selalulah suami tadi, setiap pulang dari mana-mana, dia lemparkan senyum yang manis. Dia berikan oleh-oleh atau makanan. Supaya apa? Supaya terobat hati sang istri yang sudah capek dari pagi hingga sore seketika kita pulang. Nah, ini kan hanya ada di dalam ilmu pernikahan. Diajarkan ini di sini. Itu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk bisa menikah? Ya otomatis tidak sembarangan loh. Kalau zaman sekarang itu orang terjadi pernikahan dua kemungkinan. Yang positif. Dan yang positif begini. Laki-laki sir kepada perempuan. Perempuan sir kepada laki-laki. Mereka sama-sama suka. Mulai mencari data-data, nomor HP macam-macam, kontak-kontakan. Akhirnya bersahabat, berteman, berpacaran. Nah, di dalam berpacaran tadi timbul rasa yang lebih, rasa untuk melakukan sesuatu, insting laki-laki dan insting perempuan. Karena takut dosa, maka mereka nikah. Positif memang, positif. Tetapi negatifnya adalah mereka menikah berdasarkan insting laki-laki dan insting perempuan dan takut berbuat salah. Walaupun itu sudah bagus, tapi tetap banyak kekurangannya. Apa kekurangannya? Ya, kekurangannya adalah mereka belum mengetahui apa itu nikah. Siapa yang menikah? Bagaimana cara menikah? Bagaimana cara mengantisipasi persoalan yang muncul dalam pernikahan? Mereka belum tahu.
Sehingga seketika mereka menikah, maka timbullah kebosanan. Mestinya mereka tahu bagaimana cara mengantisipasi, ciptakan inovasi, cara, teknik, mungkin rekreasi, jalan-jalan. Ya itu. Rekreasi itu tidak mesti mahal loh. Asal kita mau. Itu. Timbul kebencian karena istri ngomongnya kasar atau suami ngomongnya kasar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, semua itu terjadi adalah efek daripada tidak adanya pengetahuan tentang bagaimana kejadian dalam pernikahan tadi. Dikiranya nikah itu indah-indah saja sebagaimana waktu pacaran. Tidak. Belum lagi nanti punya anak. Belum lagi ekonomi kita seret. Kita berada pada posisi bawah. Laki cuma bisa memberikan uang sekian. Istri mengatakan dapat apa ini? Suaminya tentu tersinggung. Kenapa tersinggung? Dia sudah berusaha maksimal loh. Tetapi hanya itu baru yang didapat. Ini sering menjadi pertengkaran. Semestinya mereka belajar ilmu nikah. Dalam ilmu nikah itu bahwa tidak ada suami itu hendak mencelakakan istrinya. Tidak ada ayah itu ingin menelantarkan anak. Tidak ada. Dia bekerja maksimal. Tetapi dalam kemaksimalannya, dia hanya mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sementara istrinya seakan-akan tidak menghargai pencapaian itu. Ini jadi persoalan. Nah itu tadi. Nah itu nikah dalam bentuk yang positif. Kalau nikah dalam bentuk negatif, ada lagi. Bermula pada insting laki-laki, insting perempuan. Mereka berkenal berpacaran. Akhirnya kebablasan. Maaf. Kecelakaan mereka. Hamil duluan. Akhirnya dinikahkan. Baik itu pernikahan positif yang pertama tadi. Pernikahan yang negatif yang kedua tadi. Sama. Menikah berdasarkan bukan karena ilmu pengetahuan nikah itu sendiri. Makanya mereka kaget ketika melihat kejadian-kejadian yang ada rumah tangga. Nah setelah mereka bertengkar, mereka ribut, berselisih, pengen bercerai, macam-macam. Barulah muncul konselor. Orang yang memperbaiki persoalan. Artinya ilmu pengetahuan konseling nikah atau keluarga tadi hanya terjadi setelah mereka ribut. Setelah mereka bermasalah. Semestinya pengetahuan ini terdahulu disampaikan. Terdahulu diberikan. Biar menjadi suatu kepahaman. Pemahaman. Lah jelas, Anda mau menikah? Ya. Anda? Ya, oke. Apakah Anda sudah mempelajari ilmu tentang pernikahan? Sudah. Nilai Anda berapa? Nah, dalam hal ini para guru, para dosen tolong konsekuen. Jangan memberikan nilai kepada murid atau mahasiswa dengan nilai yang dibuat-buat. Berikan nilai sejatinya. Bagaimana cara mencari nilai sejati? Lihat cara dia berpikir. Cara dia merasakan. Cara dia memahami apa itu nikah. Mengapa menikah? Siapa menikah? Bagaimana cara menikah? Dan bagaimana cara mengantisipasi persoalan dalam pernikahan. Kalau memang oke, berikan nilai besar. Kalau belum oke, jangan. Kalau perlu diulang kembali pelajaran itu. Kenapa? Karena begitu pentingnya persoalan nikah itu. Nah makanya saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, terjadinya cerai, nikah, perselingkuhan, semua itu dimulai dari tidak mengetahui ilmu tentang nikah. Dan saya sudah pernah melihat orang yang mengerti apa itu nikah. Istri kasar, istri keras, istri tidak melakukan perbuatan sesuai dengan porsinya. Terjadi pertikaian. Laki-laki itu tidak pernah mengatakan cerai kepada istrinya. Tidak pernah. Kenapa? Karena dia sudah menanam benih dalam keluarga itu. Memiliki anak. Di dalam pernikahan mereka itu sudah punya anak. Nah, dia sudah tahu dalam ilmu pernikahan bahwa bercerai seketika punya anak itulah petaka baru yang dia ciptakan.
hanya berdasarkan ego diri. Petaka yang dia ciptakan berdasarkan ego diri. Apa yang terjadi kalau dia sudah meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya? Tidak mungkin dia mampu mengayomi anaknya secara langsung, membiayai anaknya secara langsung, mengawasi anak secara langsung, karena anak itu adalah bagian daripada pengurusan istri, terutama yang di bawah 12 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Belum lagi rasa emosi yang masih ada dalam diri terhadap istri. Itu menjadikan kita mulai tidak peduli dengan kondisi anak dan istri. Apalagi istri sudah menikah pula dengan laki-laki lain. Nah, bertambah lagi persoalan. Jadi kita kalkulasikanlah antara bercerai dengan menahan diri, menahan perasaan bersama istri yang tidak cocok menurut kita tadi. Karena dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang nikah. Lebih besar risiko menceraikan istri ketika dia punya anak daripada menahan perasaan, rela ikhlas bekerja walaupun makan hati. Tentu kita punya Tuhan, kita punya agama, kita punya kaum kerabat untuk melampiaskan rasa itu. Bisa kita diskusikan. Maka dipertahankanlah pernikahan itu. Sampai kapan? Sampai istri tadi muncul pemahaman dan pengetahuan nikahnya, meskipun itu terlambat. Kenapa? Dia sudah mulai merasakan efek dari semua permasalahan, dari semua persoalan yang disampaikan oleh teman-teman, sahabat-sahabatnya, orang tuanya. Tetapi alangkah baiknya kesadaran ini muncul, pengetahuan ini muncul sewaktu mereka masih di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, sebelum mereka menikah. Nanti mereka tidak terkejut melihat suasana itu. Karena perempuan itu, laki-laki itu ibarat panorama, saudaraku. Panorama itu pemandangan indah, gunung yang tinggi, warnanya biru, macam-macam kita lihat seperti itu, indah. Tetapi setelah kita dekati gunung bukit itu, ada lembah, ada bukit, ada ranting, ada pohon, ada duri, ada ular, ada kalajengking, macam-macam. Yang semua itu merepotkan kita. Semestinya kita harus tahu, kalau kita berbicara gunung dan panorama, kita harus tahu di situ ada lembah, ada bukit, ada duri, ada daun, ada hewan, ada ini. Antisipasi itu yang kita bawa. Tentu kita tidak perlu mempersoalkan, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Tidak perlu. Karena kita sudah tahu cara mengantisipasinya. Nah, kalau sudah tahu persoalannya, masih juga mau, siapkan diri. Kalau tidak mau, ya mundur saja. Kebanyakan dalam kehidupan ini, saudaraku, karena tidak punya ilmu tadi, tidak punya pengetahuan tadi, kita melihat kucing mengeong-ngeong, kita marah, aku bosan, aku tidak suka kucing ini hanya mengeong-ngeong. Lah, kalau kita tahu kucing itu memang begitu, ya begitulah. Tidak perlu kita ngomel, tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita mempersoalkan, kucing kok ngeong-ngeong. Ya kucing itu begitu. Maunya apa? Kucing berkotek-kotek. Nah, ayam yang Anda lihat, jangan kucing. Nah, kebanyakan kita dalam hidup ini, kita melihat kucing, pengennya berkotek-kotek. Padahal tidak mungkin. Kucing ya kucing, ayam ya ayam. Tidak mungkin ayam mengeong, kucing berkotek. Kalau Anda paham itu, tidak masalah. Tidak ada keributan. Begitu juga pandangan suami kepada istri. Pandangan istri kepada suami. Kalau kita paham siapa itu laki-laki, siapa itu perempuan, siapa itu suami, siapa itu istri, bagaimana kehidupan berumah tangga, persoalan rumah tangga, walaupun tidak akan bisa dihabiskan, saya tidaknya mengurangi. Tapi saya yakin dan percaya, tingkat perceraian itu tidak akan banyak. Kenapa? Karena nikah itu adalah perbuatan yang mulia. Menumbuhkan generasi baru, mendidik generasi itu kepada jalan Allah dan Rasulnya, demi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ke depannya. Oke, terima kasih. Sebagai informasi bagi diri saya, buat dosen saya, buat pembimbing akademi saya, Ibu Dila Astarini, yang nanti akan saya berikan
konsep judul proposal saya yang judulnya ilmu pengetahuan nikah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.